Oke, kita sekarang berada di kota Semarang, lebih tepat lagi di bangunan Lawang Sewu. Yang dalam sejarahnya, taman ini dibuat oleh arsitektur Belanda demi apa? Untuk menjadi pusat kantor rel kereta perusahaan swasta Belanda, itu namanya NIS. Ini juga adalah salah satu spot pertama di mana ada rel kereta yang aktif dan komersial bagi rakyat Indonesia di pertama kali di Nusantara. Ini bisa dilihat adalah mungkin rongsokan bukan, tapi sejarah dari rel kereta DKRI dibangun di sini oleh perusahaan NIS. Kita bisa melihat di roda rel kereta ini ada tulisan berinisial SS. SS itu adalah perusahaan lebih kecil peranakan dari NIS yang dibangun oleh perusahaan NIS untuk menanggulangi segala permasalahan dalam pengembangan rel kereta. Nah, sekarang di sini juga adalah tugu peringatan peristiwa tragedi Perang 5 Hari. Saya bacakan ini. Jiwamu bagaikan sayap, pendukung cita-cita bangsa. Raga bagaikan alas kemerdekaan Nusa. Ini tugu dibuat untuk memperingati sejarah peperangan 5 hari berturut-turut yang terpicu karena pengalihgunaan Lawang Sewu oleh tentara Jepang saat mereka melakukan kolonial di negara kita. Aksi pemicu itu terjadi konflik antara tentara Jepang dan rakyat Semarang, di mana sumber mata air warga Semarang diracuni untuk keperluan kepentingan tentara Jepang. Dan dalam penghentian dan upaya tentara Jepang untuk melaksanakan peracunan itu, Tokoh penting rakyat Semarang yaitu Dr. Karyadi dibunuh dalam konflik tersebut. Dan terjadilah perebutan konflik Lawang Sewu ini selama 5 hari. Oke, selanjutnya saya akan membicarakan seni arsitektur di Lawang Sewu. Arsitektur Lawang Sewu didesain oleh Profesor Jacob Ekling dan rekannya, di mana dia memfokuskan teknik arsitektur Belanda ataupun Eropa, di mana kita bisa lihat di villa tersebut ada mozaik yang menggambarkan dewi-dewi Yunani, yaitu Dewi Fortuna dan Dewi Sri. Kedua dewi tersebut menggambarkan atau menyimbolkan doa orang Belanda untuk selalu mendapatkan rezeki dan kemakmuran. Dewi Fortuna adalah dewi yang menyimbolkan keberuntungan, dan Dewi Sri adalah dewi yang menjanjikan kemenangan dan kemakmuran. Dalam mozaik tersebut juga terdapat simbol-simbol rel kereta dan simbol-simbol lambang Belanda dan rakyat Semarang, seperti lambang singa yang melambangkan rakyat Belanda. Nah, untuk bangunannya tersendiri itu terdiri dari lorong-lorong dan pintu-pintu yang menggambarkan namanya ya Lawang Sewu, yaitu Lawang Pitu dan Sewu 1000. Mungkin tidak 1000 pas, tapi ada sekitar 500 pintu di sini. Itu mengapa dibilang Lawang Sewu. Nah, mengapa banyak sekali lorong dan pintu-pintu yang menyatu sebagai garis aksis? Profesor Jacob Eklingham membuat ini agar dapat mengatur suhu yang panas di iklim tropis seperti ini. Pintu-pintu dan jendela semua tersebut dibuat agar angin dapat masuk ke dalam seluruh bangunan, agar tidak ada mungkin bilang sumpu. Bangunan yang berikut ini, di bawah ini ada gudang atau juga basement di bawah lantai 1 yang sekarang juga masih bisa diakses namun dalam tur. Ada juga bangunan lantai 3 atau mungkin dibilang itu adalah penangkal suhu. Dengan tambahan tinggi itu lantai 3, bangunan ini bisa melindungi dari sinar matahari yang panas. Juga ditambah dengan basement yang saya bilang tadi, itu memberikan ruang lebih untuk suhu menyerap seluruh bangunan agar dapatkan sirkulasi udara dan juga suhu terjaga. Nah, bangunan sendiri yang akan saya jelaskan adalah bangunan berikut yang belakang. Bangunan ini adalah salah satu dari 5 bangunan yang dibangun oleh arsitektur Jacob Eklingham dalam melancarkan segala organisasi dan kegiatan di Lawang Sewu sebagai pusat kantor rel kereta. Bangunan ini awalnya digunakan sebagai toilet umum bagi rakyat Belanda dan semua yang bekerja di Lawang Sewu. Sekarang bangunan ini masih digunakan sebagai toilet umum, namun direnovasikan sebagai toilet umum hanya untuk pria. Bangunan
yang sama seperti ini juga ada di balik bangunan seperti sana yang sekarang digunakan sebagai toilet wanita.